Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita simak uraian ayat Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani sebagai inti acara pada kajian pagi ini, yaitu Surat An-Nisa ayat 113 yang akan dibawakan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini pendamping beliau adalah Ibu Indah Cahyani. Sebelumnya kita sapa dulu kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh, siswa. Iya, semoga Ustadz dan keluarga selalu sehat dan selalu mendapatkan lindungan Allah dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Ibu Indah Cahyani, apa kabar pagi ini? Sudah siap? Alhamdulillah baik, insya Allah Bu Siswa. Ya, kepada Buya dan Ibu Indah dipersilahkan. Syukran Bu Siswa. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi yang berbahagia ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya. Terutama pada pagi ini Allah masih memberikan kita nikmat Islam, satu-satunya agama yang Allah ridai. Karena innallahi Islam. Sesungguhnya agama insyaallah hanyalah Islam. Alhamdulillah. Bapak Ibu bayangkan 7, sekian miliar penduduknya hanya 1,2 yang beragama Islam. Artinya 1:5. 1 Muslim, 4 lagi walau-walau. Alhamdulillah, Allah lengkapin 100% kita beragama Islam. Kita bersyukur dan bersyukur. Kita nggak bisa bayangkan, andai saja kita bukan Islam, entah di mana kita sekarang, entah di mall, entah di karaoke, entah di mana. Alhamdulillah. Lalu Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah, dan mudah juga bagi kita menjauhi larang-larangan. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan. Semoga nikmat sehat badan ini memperlancar kita dalam beramal kepada Allah. Dan pada saat ini Allah berikan nikmat panjang umur. Semoga kehidupan yang kita jalani ini semua bernilai ibadah. Semua aktivitas kita, semua perkataan kita, bahkan kehidupan napas kita pun, detak jantung kita pun bernilai ibadah. Dan pada pagi hari yang sangat istimewa ini, Allah berikan kita nikmat bersama Al-Quran. Nikmat mencintai Al-Quran. Nikmat mencintai Al-Quran tidak Allah berikan kepada setiap orang. Hanya kepada orang-orang pilihan. Hanya kepada orang-orang tertentu. Dan Alhamdulillah, Allah memiliki semuanya untuk mencintai Al-Quran. Semoga rasa cinta Al-Quran ini tetap tertanam dalam hati kita yang paling dalam, dan kita bawa menghadap Allah nanti. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut beliau, dan sampai kita nanti dah sama. Kita berharap sangat berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Umatku, ini umatku. Karena terpancar di wajah kita cahaya berkat kita cinta kepada Al-Quran.
Dan kita berharap kelak nanti di yaumul hisab bersama-sama beliau memasuki surganya Allah. Dan di surga pun kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tetanggakan kami dengan Rasul-Mu, ya Allah. Berikan kami kedekatan dengan Rasul di surga-Mu, ya Allah. Lalu apa hujah kita? Apa alasan kita? Sampai setinggi itu hujah kita, doa kita. Kita banyak hujah bahwa kita mencintai Al-Quran. Allah tidak akan pernah merubah janji. Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang dicintai. Kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasul, kita buktikan kita cinta kepada Al-Quran. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat ke-113. Saya Ibu Indah Cahayani. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam, ya. Alhamdulillah. Kau boleh tahu Bu Indah sekarang di mana posisinya? Di Palembang, ya. Oh, Palembang ya. Ya. Oh, alhamdulillah. Kau boleh tahu Bu Indah dulu membawa ke Alsa ini siapa Bu Indah? Waktu itu suami saya Pak Taufik. Pak Taufik dapat dari siapa? Dari Dokter Hairil. Oh, Prof. Khairil ya. Prof. Khairil. Hairil. Apa hubungan Pak Taufik dengan Prof. Khairil? Mereka sama-sama alumni SMA 2 Palembang. Oh. Ya. Nah, Pak Taufik sekarang di mana tuh? Oke, salam aja sama Pak Taufik ya. Mbak, kapan terjadinya itu Bu Indah? Itu mulainya dari Januari 2022, Bu ya. Sebelumnya Bu Indah belum pernah memahami gramatikal Quran atau sudah? Belum. Jadi berarti belajar di Al-Sani aja. Iya, kan waktu itu kan dengar suami itu kan belajar gitu fa'alu terus apa ya penasaran terus dari nguping akhirnya ikut. Ya, akhirnya ketagihan ya. Iya. Sekarang. Alhamdulillah. Sekarang boleh Bu Indah baca Quran gimana rasanya? Masya Allah Bu ya, terasa tenang terus selalu ada rasa penasaran ingin tahu apa yang dibaca kan selama ini kan cuma membaca kemudian dari hari ke hari dari hari ke hari terus ingin memahami. Oke. Karena udah terasa ya. Oke. Ya. Udah siap Bu Indah ayat 113? Insya Allah Bu ya. Oke. Kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Buya Rizal dan Ibu Sispayeni atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menguraikan Quran Surah An-Nisa ayat 113. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan ridhonya jualah pada ba'da subuh yang berbahagia ini, kita dapat kembali bersama mempelajari dan mendalami gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam naungan iman dan Islam. Semoga kecintaan kita terhadap Al-Quran ini senantiasa mengisi sisa hidup kita hingga di akhir hayat. Salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji syukur yang tak terhingga juga keharibaan Allah Subhanahu Wa Taala yang dengan izinnya mempertemukan saya dengan pembelajaran gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani ini.
Ucapan terima kasih saya yang istimewa kepada Buya Haji Rizal Al-Hasani yang telah dengan sabar selama hampir 2 tahun ini saya mendapatkan bimbingan dan pelajaran dari beliau untuk mempelajari gramatikal Al-Quran selama ini. Yang tadinya Al-Quran itu hanya dibaca dalam jumlah dan banyaknya juz, namun dari belajar di Al-Hasani selama hampir 2 tahun ini, firman Allah dalam Quran Al-Qamar, surat Al-Qamar ayat 32 di mana walaqad yasarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir, yang senantiasa setiap hari Buya lapaskan sebelum mulai kajian, sedikit demi sedikit mulai memberikan keyakinan bahwa Al-Quran itu memang mudah, dan mudah. Dan sedikit demi sedikit pula saya pun mulai mengerti dan memahami arti kata per kata dari Al-Quran yang saya bacakan. Semoga Buya Rizal dan Umi Linda serta sekeluarga selalu sehat dan pahala serta amal jariah dalam mengajarkan Al-Quran ini senantiasa mengalir untuk Buya sekeluarga hingga akhir masa. Ucapan terima kasih saya juga sampaikan kepada Pak Joko sebagai pembimbing di kelas malam Januari 22. Juga terima kasih kepada Bu Wati dan teman-teman di kelas yang ceria, di mana saya juga selalu belajar di sana. Terima kasih juga kepada Bu Nel Elmawati dan pendamping Al-Quran dan gramatika lainnya. Terima kasih juga buat sahabat-sahabatku di kelas malam 2002 yang telah membersamai dalam kurun waktu selama hampir 2 tahun. Terima kasih kepada Bu Gesti yang telah membuatkan PPT dan kepada Pak Helmi yang telah menayangkan PPT ini. Baiklah, saya akan memulai untuk menguraikan Quran Surah An-Nisa ayat 113 ini dengan metode Al-Hasani. Terlebih dahulu saya akan membacakannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifah lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluk wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ayat ini saya bagi dalam 48 penggalan, di mana penggalan pertama yang terdiri dari penggalan 1 sampai dengan 48. Dari 48 penggalan ini akan saya bagi dalam 4 bagian. Bagian pertama dimulai dari penggalan 1 sampai penggalan 16. Bagian kedua dimulai dari penggalan ke-17 sampai dengan penggalan ke-27. Bagian ketiga dari penggalan ke-28 sampai penggalan ke-42. Bagian keempat dimulai dari penggalan ke-43 sampai penggalan ke-48. Saya akan mulai dengan penggalan pertama,
di mana terdiri dari 16 penggalan, dari penggalan 1 sampai 16. Dari penggalan dulu ya. Saya akan memenggal dulu ke dalam 48 penggalan. Penggalan pertama adalah wa, penggalan kedua lau, penggalan ketiga la, penggalan keempat fadlullahi, penggalan kelima ala, penggalan keenam ka, penggalan ketujuh wa, penggalan ke-8 rahmatuhu, penggalan ke-9 la, penggalan ke-10 hamad, penggalan ke-11 ta'ifatun, penggalan ke-12 minhum, penggalan ke-13 hum, penggalan ke-12 min, penggalan ke-13 hum, penggalan ke-14 an, penggalan ke-15 yudillu, penggalan ke-16 ka, penggalan ke-17 wa, penggalan ke-18 ma, penggalan ke-19 yudilluna, penggalan ke-20 illa, penggalan ke-21 anfusahum, penggalan ke-22 wa, penggalan ke-23 ma, penggalan ke-24 yadurruna, penggalan ke-25 ka, penggalan ke-26 min, penggalan ke-27 syai'in, penggalan ke-28 wa, penggalan ke-29 anzala, penggalan ke-30 Allahu, penggalan ke-31 ala, penggalan ke-32 ka, penggalan ke-33 Alkitabah, penggalan ke-34 wa, penggalan ke-35 Al-Hikmata, penggalan ke-36 wa, penggalan ke-37 ala, penggalan ke-38 ka, penggalan ke-39 ma, penggalan ke-40 lam, penggalan ke-41 takun, penggalan ke-42 ta'lamu, penggalan ke-43 wa, penggalan ke-44 kana, penggalan ke-45 fadlullahi, penggalan ke-46 ala, penggalan ke-47 ka, dan penggalan ke-48 aziman. Penggalan pertama, wa, adalah huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan kedua, lau, huruf bermakna yang artinya sekiranya. Penggalan ketiga, la, huruf bermakna yang artinya tidak. Penggalan keempat, fadlullahi, bentuknya adalah KBM, subjek tunggal. Ciri KBM-nya adalah harokat kasroh pada huruf terakhir akar kata kedua. Terdiri dari kata fadlu dan Allahi. Fadlu bentuknya adalah KBKK subjek tunggal. Ciri kata bendanya adalah sukun di huruf kedua akar kata. Kata fadlu seharusnya fadlun. Karena bertemu dengan alif lam pada kata Allah, maka tanwinnya hilang menjadi fadlu. Akar katanya adalah fadola, pola kata kerjanya fa'ala, pola KBKK-nya adalah fa'lun. Di Mahmud Yunus halaman 318 artinya adalah karunia. Allah adalah Allah yang merupakan pemilik dari kata fadlu. Harokat Allah menjadi kasroh karena bermajemuk dengan kata fadlu. Kemudian fadlullah diartikan dengan karunia Allah. Ala, penggalan kelima adalah ala. Ala adalah huruf bermakna yang artinya atas. Penggalan keenam, ka, adalah kata ganti
yang artinya engkau. Penggalan ketujuh, wa, huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-8, rohmatuhu. Rohmatuhu bentuknya adalah KBM subjek tunggal. Ciri KBM-nya terdiri dari kata benda dan kata ganti, yaitu rohmatu sebagai KBKK subjek tunggal dan hu kata ganti. Rohmatu ciri kata bendanya adalah ta marbutoh di akhir kata. Rohmatu asalnya adalah rohmatun. Karena bertemu dengan kata ganti hu, maka tanwinnya hilang. Kemudian rahmatu juga adalah kata benda yang bergender perempuan ditandai dengan ta marbutoh di akhir kata. Akar katanya adalah rohima, pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata KBKK-nya adalah fa'latun. Di Munawir halaman 483 artinya rahmat. Hu adalah kata ganti sebagai pemilik yang artinya nya. Jadi rahmatuhu artinya adalah rahmatnya. Penggalan ke-9, la adalah huruf bermakna yang artinya sungguh. Penggalan ke-10, hammat. Hammat bentuknya KKL dicirikan dengan tak sukun di akhir kata yang sekaligus juga menunjukkan pelaku. Pelakunya adalah hiya. Akar katanya hamma yang merupakan huruf kembar yang berasal dari hamama. Polanya adalah fa'ala. Di Mahmud Yunus halaman 485 artinya dia telah berniat. Penggalan ke-11, to'ifatun. Bentuknya adalah KBPA subjek tunggal. Ciri kata bendanya adalah tanwin dan ta marbutoh di akhir kata. Ciri pelaku aktifnya adalah terdapat tambahan alif pada huruf pertama akar kata dan huruf kedua dari akar kata tersebut adalah kasroh. Untuk mencari akar katanya berlaku kaidah satu huruf sia poin kedua, di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Akar katanya dari tawafa kemudian berubah menjadi tofa. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Pola KBPA-nya ada fa'ilatun. Kata to'ifatun ini asalnya dari towifatun, di mana dalam modul materi halaman 34 dijelaskan bahwa dalam kata benda pelaku aktif, pada huruf sia yang berada di tengah akar kata, maka huruf sia berubah menjadi hamzah. Di kamus Mahmud Yunus halaman 242, to'ifatun berarti segolongan. Penggalan ke-12. Penggalan ke-12, min adalah huruf bermakna yang artinya dari. Penggalan ke-13, hum. Hum adalah kata ganti mereka, ya, yang artinya mereka. Kemudian penggalan ke-14, an. An adalah huruf bermakna yang artinya bahwa atau untuk. Kemudian penggalan ke-15, yudillu. Bentuknya KKSAD, aslinya itu adalah yudilluna. Dicirikan, ciri KKSAD-nya adalah ya di awal kata. Pelakunya adalah hum, ditandai dengan awalan yu dan akhiran waw sukunna di akhir kata. Akar katanya adalah dolla. Polanya adalah af'alad
ditandai dengan harokat dhamma kasroh. Asalnya adalah yudliluna, itu berasal dari yudilluna, itu berasal dari yudliluna. Kemudian untuk memudahkan pengucapan, maka yudliluna ini menjadi yudilluna. Karena adanya huruf an di awal KKSAD yang berfungsi memfathahkan baris akhir kata kerja, di mana untuk pelaku hum dibuang na dan diganti dengan alif. Itu dapat kita lihat di modul materi halaman 36. Kemudian dari yudilluna itu alifnya hilang karena dari yudilluna menjadi yudillu, alifnya menghilang karena bertemu dengan kata ganti setelahnya. Dalam hal ini bertemu dengan kata ganti ka. Dapat dilihat di Kamus Mahmud Yunus di halaman 230, artinya mereka menyesatkan. Penggalan ke-16 adalah ka sebagai kata ganti objek dari yudillu. Adapun arti dari bagian satu ini adalah, dan sekiranya tidak karena karunia Allah dan rahmatnya kepada engkau, sungguh segolongan dari mereka telah berniat untuk menyesatkan engkau. Pada bagian 2 terdiri dari 11 penggalan, dari penggalan ke-17 sampai dengan penggalan ke-27. Penggalan ke-17, wa, huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-18, ma, huruf bermakna artinya tidak. Penggalan ke-19, yudilluna, bentuknya adalah KKSAD, dicirikan dengan huruf ya di awal kata. Pelakunya adalah hum, ditandai dengan huruf yu di awal kata dan akhiran waw sukunna di akhir kata. Akar katanya dolla, yang merupakan huruf kembar juga dari dolala. Polanya af'ala, ditandai harokat dhamma kasroh. Di mana juga kata ganti KKSAD yudilluna itu normalnya adalah yudliluna, untuk memudahkan pengucapan menjadi yudilluna. Di Mahmud Yunus halaman 230 artinya mereka menyesatkan. Penggalan ke-20 illa. Illa adalah huruf bermakna yang artinya kecuali. Penggalan ke-21 anfusahum. Bentuknya KBM objek jamak. Menjadi KBM karena gabungan dari kata benda dan kata ganti terdiri dari kata anfusa dan hum. Anfusa bentuknya KBKK objek jamak. Asalnya dari anfusun menjadi anfusan karena posisinya sebagai objek. Kemudian tanwin hilang karena bertemu dengan kata ganti hum. Akar katanya nafisa, pola kata kerjanya fa'ala. Pola KBKK tunggalnya adalah fa'lun dari kata nafsun. Pola KBKK jamaknya anfusun. Anfusun, pola KBKK jamaknya dari anfusun itu adalah af'ulun dalam bentuk irregular. Di Kamus Mahmud Yunus 461 artinya diri-diri. Hum adalah kata ganti sebagai pemilik yang artinya mereka. Jadi anfusahum diartikan dengan diri-diri mereka. Penggalan ke-22, wa, huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-23, ma, huruf bermakna yang artinya tidak. Penggalan ke-24, yadurruna. Bentuknya KKSAD dengan ciri ya di awal kata. Pelakunya hum ditandai dengan huruf ya di awal kata dan waw sukunna di akhir kata. Akar katanya adalah dorro,
yang juga merupakan huruf kembar, aslinya adalah dororo, kemudian menjadi doro. Polanya fa'ala di Mahmud Yunus halaman 227, artinya mereka merugikan. Penggalan ke-25 K. K adalah kata ganti sebagai objek yang artinya engkau. Penggalan ke-26 min. Min adalah huruf jar yang artinya dari. Penggalan ke-27 syai'in. Syai'in itu bentuknya adalah KBKK objek tunggal. Ciri kata bendanya dimulai dengan huruf jar yaitu min dan tanwin di akhir kata. Kata syai'in aslinya syai'un. Karena sebagai objek, maka domatain menjadi fatatain. Adanya huruf min sebagai huruf jar yang mendahulinya mengkasrohkan huruf akhir dari kata benda. Maka syai'un berubah menjadi syai'in. Itu juga dapat dilihat di modul materi pada halaman 20. Kemudian untuk mencari akar katanya adalah sya'a, dari sya'a. Dalam hal ini sesuai dengan kaidah satu huruf sia poin kedua, di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata akan berubah menjadi alif di modul materi halaman 30. Kemudian pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola KBKK-nya fa'lun. Di Mahmud Yunus halaman 208 artinya sedikit. Arti dari bagian 2 ini adalah dan mereka tidak akan menyesatkan kecuali diri-diri mereka sendiri. Dan mereka tidak akan merugikan engkau sedikit pun. Bagian 3 terdiri dari 15 penggalan, dari penggalan ke-28 sampai penggalan 42. Penggalan ke-28, wa huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-29, anzala. Bentuknya KKL, di mana ciri KKL-nya adalah harokat fathah di akhir kata yang juga sekaligus menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya nazala, polanya af'ala. Di Mahmud Yunus halaman 448 artinya dia telah menurunkan. Penggalan ke-30 Allahu. Allahu merupakan subjek dari anzala ditandai dengan harokat dhammah di akhir kata Allah. Penggalan ke-31 ala. Ala adalah huruf bermakna yang artinya atas. Penggalan ke-32 ka adalah kata ganti yang artinya engkau. Penggalan ke-33 Alkitabah, bentuknya KBKK objek tunggal, ciri kata bendanya adalah dimulai dengan alif lam, kemudian sebagai objek ditandai dengan harokat fathah di akhir kata. Akar katanya adalah kataba, pola kata kerjanya fa'ala, pola KBKK-nya adalah fi'alun. Di Mahmud Yunus halaman 366 artinya adalah kitab. Penggalan ke-34 wa adalah huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-36 al-hikmata. Al-hikmata bentuknya adalah KBKK objek tunggal, di mana ciri kata bendanya adalah diawali dengan alif lam dan adanya ta marbutoh di akhir kata. Kemudian sebagai objek dapat dilihat dari harokat fathah di akhir kata, di mana aslinya adalah hikmatun. Kemudian menjadi hikmatan, karena ada alif lam di depan kata, maka tanwinnya hilang menjadi
al-hikmata. Kata al-hikmata ini juga bergender perempuan, dicirikan dengan ta marbutoh di akhir kata. Akar katanya adalah hakama, pola kata kerjanya fa'ala. Pola KBKK-nya adalah fi'latun. Di Mahmud Yunus halaman 106 artinya hikmah. Penggalan ke-36, wa adalah huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-37, allama. Allama bentuknya KKL dicirikan dengan harokat fathah di akhir kata yang sekaligus juga menunjukkan bahwa pelakunya adalah huwa. Akar katanya alima, polanya fa'ala. Di Mahmud Yunus halaman 277 artinya dia telah mengajarkan. Penggalan ke-38 K. K adalah kata ganti sebagai objek yang artinya adalah engkau. Penggalan ke-39 ma adalah huruf bermakna artinya apa yang. Penggalan ke-40 lam. Lam adalah huruf bermakna yang artinya tidak. Penggalan ke-41 takun. Takun asalnya adalah takunu. Bentuknya KKSAD dicirikan dengan huruf ta di awal kata. Kemudian pelakunya adalah anta. Ditandai dengan huruf ta di awal kata dan harokat dhammah di akhir kata. Kemudian kata takun yang asalnya dari takunu ini memenuhi kaidah satu huruf sia poin kelima, di mana dalam KKSAD huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Terdapat di modul materi halaman 31. Kemudian kata takunu ini akhirnya menjadi takun disebabkan karena diawali dengan huruf lam, di mana huruf lam tersebut akan mematikan baris akhir kata kerja. Sehingga apabila ada dua sukun yang berdampingan, maka dalam hal ini waw yang merupakan huruf sia akan menghilang sehingga menjadilah takun. Akar katanya adalah kawana menjadi kana, yang juga dalam huruf sia sesuai dengan kaidah satu huruf sia poin kedua, di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Dapat dilihat dalam modul materi halaman 30. Polanya adalah fa'ala dalam Mahmud Yunus halaman 386 artinya engkau adalah. Pada bagian ketiga ini, satu lagi. ya, Itu lagi. pada bagian ketiga Itu ini lagi, Bu. diartikan dengan Lamunnya tinggal. Lamu belum. Penggalan ke-42 ta'lamu. Ta'lamu bentuknya adalah KKSAD yang dicirikan dengan huruf ta di awal kata. Pelakunya adalah anta, ditandai dengan huruf ta di awal kata dan harokat dhammah di akhir kata. Akar katanya adalah alima, polanya fa'ala. Di Mahmud Yunus halaman 277 artinya engkau mengetahui. Adapun arti dari bagian 3 ini adalah dan Allah telah menurunkan kepada engkau kitab dan hikmah, dan Dia telah mengajarkan kepada engkau apa yang tidak engkau ketahui. Pada bagian 4, terdiri dari 6 penggalan, dimulai dari penggalan ke-43 sampai dengan penggalan ke-48. Penggalan ke-43, wa, adalah huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-44, kana. Kana
bentuknya adalah KKL, ciri KKL-nya adalah harokat fathah di akhir kata yang sekaligus juga menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya berasal dari kawana yang menjadi kana. Berdasarkan kaidah 1 huruf sia poin kedua di modul materi halaman 30, di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala di Mahmud Yunus halaman 286 artinya dia adalah. Penggalan ke-45 fadlullah. Fadlullah bentuknya adalah KBM subjek tunggal. Ciri KBM-nya adalah harokat kasroh pada huruf terakhir akar kata kedua yang terdiri dari kata fadlu dan Allahi. Fadlu bentuknya KBKK subjek tunggal, di mana ciri kata bendanya adalah sukun di huruf kedua akar kata. Kata fadlu itu seharusnya adalah fadlun. Karena bertemu dengan alif lam pada kata Allah, maka tanwinnya hilang menjadi fadlu. Akar katanya adalah fadola, pola kata kerjanya fa'ala. Pola dari KBKK-nya adalah fa'lun. Di halaman 318 Mahmud Yunus artinya karunia. Allah sebagai pemilik dari fadlu. Harokat Allahi menjadi kasroh karena bermajemuk dengan kata fadlu. Kemudian fadlullahi diartikan dengan karunia Allah. Pada penggalan 46, ala huruf bermakna yang artinya atas. Penggalan ke-47, K adalah kata ganti yang artinya engkau. Penggalan ke-48 aziman bentuknya adalah KBSL objek tunggal. Ciri kata bendanya adalah tanwin di akhir kata. Dan ciri objek tunggalnya itu adalah harokat fatatain di akhir kata. Adapun ciri superlatifnya adalah ya sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya adalah azuma, pola kata kerjanya fa'ala, pola KBSL-nya adalah fa'ilun. Di Mahmud Yunus halaman 272 artinya yang sangat besar. Arti dari bagian keempat ini adalah dan karunia Allah kepada engkau sangat besar. Arti keseluruhan dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 113 ini adalah dan sekiranya tidak karena karunia Allah dan rahmatnya kepada engkau, sungguh segolongan dari mereka telah berniat untuk menyesatkan engkau. Dan mereka tidak akan menyesatkan kecuali diri-diri mereka sendiri. Dan mereka tidak akan merugikan engkau sedikit pun. Dan Allah telah menurunkan kepada engkau kitab dan hikmah. Dan dia telah mengajarkan kepada engkau apa yang tidak engkau ketahui. Dan Allah dan karunia Allah kepada engkau sangat besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, luar biasa Bu Indah ini. Lancar kali Bu Indah ya, mumtaz ya. Alhamdulillah. Bu Indah, apa yang terasa sama Bu Indah sekarang setelah mereka ayat? Alhamdulillah terasa tenang Ustadz. Jadi setiap hari kalau sehari saja tidak membuka Quran tuh terasa. Ada yang hilang ya. Alhamdulillah. Bagaimana dukungan keluarga Bu Indah, Pak Taufik? Alhamdulillah sangat mendukung anak dan dan suami. Mas saya
Bilang Kan sama beliau, Pak Rizal ngajak lagi gitu ya. iya, Ah, selalu saya sampaikan, Buya. ya, ya. Tapi mungkin karena kesibukan dari pekerjaan, kadang belum bisa membagi waktunya. Ya. Kami Ya, tetap menunggu beliau ya, Bu Indah ya. ya. Ah, Saya juga selalu berdoa semoga beliau iya. balik lagi. Tenang ya Bu Indah ya. Luar biasa. Ya, Kalau alhamdulillah. apa yang Bu Indah rasakan sebelum memahami Quran dan setelah memahami Quran dalam kehidupan sehari-hari, apa yang terasa? Alhamdulillah Ustadz, setelah kan selama ini membaca yang dikejar itu dalam sehari one day one juice gitu kan. Ya. Nah, itu dulu, tapi sekarang one day one juice tuh agak sulit Ustadz karena setiap kita bertemu dengan ayat itu, Pasti ini pengen tahu. apa ya? Ini apa ya? Penasaran itu tinggi Ustadz. Ya, akhirnya one day one ayat. Kan? Iya, betul. One day one ayat. Jadi Bu Indah bandingannya ibarat kita dapat medali, satu medali emas lebih bagus daripada 1000 medali perak. Sama-sama medali tapi tingkatannya paham ayat Al-Quran itu jauh lebih tinggi daripada kita hanya sudah membaca. Syukur Bu Indah ya, semoga Bu Indah beserta keluarga selalu cinta kepada Quran ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima Salam kasih. keluarga. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat An-Nisa ayat ke-113. Luar biasa Bu Indah ya, udah mumtaz, saya tinggal nambahkan dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Walau la fadlahi alaika wa rahmatu. Ini gaya bahasa ya. Dan jikalau tidaklah karena karunia Allah kepada engkau dan rahmat. Kalau kita mungkin bahasa kita walau la dan tidaklah karena karunia dan rahmat. Mungkin bahasa kita begitu ya. Tapi enggak dipisahin. Itu berbagai bahasa metafor yang kita tidak dapatkan kalau baca terjemahannya. Dan jikalau tidak karena karunia Allah atas engkau dan rahmatnya, jadi Allah memberikan rahmat kepada kita. Kalau tidaklah karena itu, kemudian lahammat ta'ifat. Sungguh sebagian dari mereka berkeinginan, berniat minhum dari mereka ayyudiluka, bahwa mereka menyesatkan engkau. Jadi orang-orang kafir itu pengen kita sesat. Pasti ingin sesat. Mereka menyesatkan kita. Kemudian Allah katakan, Allah pagar orang-orang muslim. Wama yudiluna, dan tidaklah mereka menyesatkan illa anfusahum, kecuali dari mereka sendiri. Jadi kalau kita mengajak orang berbuat jahat, ya kita sudah jahat duluan. Orang belum tentu tergoda, malah kita sudah jahat duluan. Jadi wama yudiluna illa anfusahum, dan wama yadurruna, dan tidaklah mereka membuat kalian darurat mudarat, tidak mencelakakan engkau min syai', sedikit pun. Jadi godaan-godaan orang, ajakan orang akan mempan di kita kalau kita sudah Allah lindungi. Nah, kita mohon perlindungan Allah. Maka kita selalu berpegang kepada Al-Quran. Wa anzalallahu, dan Allah menurunkan alaika kepada engkau Alkitab, Al-Quran ini. Yang kita baca. Dalikal kitab la raiba fihi wal hikmah. Dan hikmah itu sebagian mufassir mengatakan hadis. Jadi Al-Quran dan hadis. Hadis sebagai penguraikan dari ayat keterangan lebih lanjut. Kemudian wa'allamaka, dan dia mengajar kepada engkau. Jadi kita berlaku juga untuk kita, Pak, dan dia mengajar kepada engkau malam takut tak lama, dan apa yang engkau tidak. Saya merasakan juga bahwa Allah ajarkan kita. Oh ini KKSAD, saya nggak banyak belajar, tapi oh ini KKSAD, oh ini KKR, oh ini KKP, oh ini Rusia. Jadi wa'allamaka malam takut tak lama. Dan dia mengajar kepada engkau apa yang engkau tidak tahu dan tidak mengetahui. Kemudian wakana, dan dia fadlahi, dan adalah karunia Allah alaika kepada engkau aziman, sangat besar sekali. Kita tidak mampu menghitung nikmat Allah, nggak mampu kita, sangat besar ya. Jadi kita yang bisa bersyukur dan bersyukur. Mari kita pertahankan nikmat Allah ini, dan terutama mencintai. Andai saja rasa cinta Quran hilang dalam diri kita sudah kehilangan segala-galanya, sudah kehilangan aset yang termahal. Mari kita jaga sama-sama ya. Bapak Ibu yang hadir 215 tadi saya catat, semoga tetap istiqomah bersama. Demikian dari kami, semoga ada manfaatnya, dan saya kembalikan kepada moderator. Andai ada yang salah, saya membuka kami maaf sebesar-besarnya karena kami sama-sama belajar, dan ada yang benar itu semata-mata datang dari Allah. Dan kepada Bu Siswa, kami
Bu Siswa, nanti saya mau sebentar waktu, ada Pak Kiai yang berkunjung ke sini. Saya berikan Oke. sebentar beliau untuk memberi sambutan sebentar ya. Silakan Ya. Bu. Pohon durian sangatlah tinggi, uraian Al-Quran menggugah hati. Demikianlah uraian Al-Quran dan penjelasan Surat An-Nisa ayat 113. Hari ini semoga kita semua dapat menyerap ilmunya dan bermanfaat sampai akhir hayat nanti. Amin, amin.